Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk ke sesi latihan soal ya, atau simulasi soal untuk P3K, kompetensi teknis pengelola layanan operasional bagian ke-10. Dalam bagian ke-10 ini teman-teman ada 40 soal untuk kompetensi teknis ya, pengelola layanan operasional, kemudian nanti akan ada 20 contoh soal TIU ya, atau tes intelijensi umum. Jadi soal-soal ini sudah disesuaikan dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB ya. Dan sebagian kita ambil juga dari beberapa FR teman-teman yang sudah melakukan ujian. Jadi kompetensi teknis ini untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Ini materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB ya untuk kompetensi teknis pengelola layanan operasional ada 5. Yang pertama menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, kemudian yang kedua menyusun jadwal penggunaan peralatan, ketiga memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur ya, kemudian yang keempat mengoperasikan peralatan operasional, kelima memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Nah, selain 5 ini teman-teman, selain 5 ini ada tambahan materi yang perlu dipelajari teman-teman, yaitu tentang materi TIU ya, atau tes intelijensi umum. Nah, TIU ini di dalamnya ada sinonim ya, atau persamaan kata, ada antonim, lawan kata, ada perbandingan ya, P dan Q, kemudian hitungan matematika sederhana, hitungan jarak ya, hitungan waktu, hitungan berat, kemudian ada deret angka, kemudian ada menyimpulkan soal cerita dan lain sebagainya. Intinya teman-teman pelajari TIU juga karena ini akan keluar di tes P3K tahun ini. Baiklah, kita langsung masuk saja ke simulasi soal yang pertama. Pengelola layanan operasional di instansi pemerintah perlu memperhatikan tujuan berikut dalam menentukan kebutuhan peralatan operasional, kecuali, nah, berarti yang tidak perlu diperhatikan karena kecuali A. Memenuhi standar layanan minimum, B. Mendukung efisiensi dalam penyediaan layanan, C. Menyelaraskan dengan visi dan misi organisasi, D. Memaksimalkan penggunaan peralatan tanpa pembaruan, atau E. Menyesuaikan kebutuhan dengan perubahan regulasi. Yang benar adalah? Ya, kita langsung jawab ya. Jawabannya benar adalah yang D ya. Pembahasan, memaksimalkan penggunaan peralatan yang sudah usang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas. Tujuan utama adalah memastikan peralatan mendukung operasi yang optimal. Jadi yang bukan merupakan yang perlu diperhatikan ya, itu adalah yang D. Jadi memaksimalkan penggunaan peralatan tanpa pembaruan. Nah, ini sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Sehingga jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, ketika merumuskan strategi pengadaan, aspek yang paling penting untuk diprioritaskan adalah A. Menjalin kerjasama dengan pemasok internasional, B. Memastikan kesesuaian peralatan dengan kebutuhan operasional, C. Mencari peralatan dengan harga termurah, D. Memilih peralatan dengan spesifikasi teknologi tertinggi, E. Menghindari penggantian peralatan yang baru dibeli. Yang benar adalah? Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan prioritas utama dalam pengadaan adalah memastikan bahwa peralatan yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya berdasarkan harga atau teknologi terkini, tapi harus sesuai dengan kebutuhan operasional itu sendiri, sehingga jawabannya yang B ya. Jadi memastikan kesesuaian peralatan itu dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, dalam konteks instansi pemerintah, salah satu faktor eksternal yang paling memengaruhi penyusunan rencana kebutuhan peralatan operasional adalah A. Kompetensi internal staf operasional, B. Ketersediaan dana dari APBN atau APBD ya, C. Kondisi fisik peralatan yang ada, C. Preferensi pengguna layanan, atau E. Strategi komunikasi internal organisasi. Yang benar adalah? Kita lihat jawaban benar adalah yang B ya. Pembahasan ketersediaan dana merupakan faktor eksternal karena bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat atau daerah. Hal ini sering menjadi batasan dalam perencanaan ya. Jadi salah satu faktor utama ya, eksternal ya, salah satu faktor eksternal yang paling mempengaruhi penyusunan rencana kebutuhan yaitu kaitannya dengan anggaran ya, ketersediaan dana dari APBN atau APBD. Selanjutnya, setelah menyusun rencana kebutuhan peralatan, langkah penting berikutnya adalah
A. Memperoleh persetujuan dari pimpinan. B. Menyiapkan pelatihan untuk staf pengguna. C. Menyusun spesifikasi teknis pengadaan. D. Melakukan negosiasi dengan vendor. Atau E. Menyusun laporan tahunan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Persetujuan dari pimpinan atau pihak yang berwenang diperlukan sebelum melangkah ke tahap implementasi, seperti penyusun spesifikasi teknis dan negosiasi dengan vendor. Nah, jadi setelah menyusun rencana kebutuhan peralatan, langkah berikutnya yaitu memperoleh persetujuan dari pimpinan ya. Setelah memperoleh persetujuan dari pimpinan, baru kita menyusun hal-hal yang lain, seperti menyusun spesifikasi teknis ya, kemudian negosiasi dengan vendor dan lain sebagainya. Tapi harus melalui persetujuan dulu dari pimpinan sesuai dengan rencana kebutuhan peralatan yang sudah kita susun di awal. Selanjutnya, indikator keberhasilan dalam implementasi rencana kebutuhan peralatan operasional meliputi A. Pengadaan selesai tepat waktu. B. Penurunan anggaran dibanding tahun sebelumnya. C. Peningkatan kepuasan pengguna layanan. D. Pengurangan jumlah peralatan yang digunakan. Atau E. Peningkatan efisiensi tim pengelola. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan keberhasilan utama harus dinilai dari dampak pada kualitas layanan yang diukur dengan kepuasan pengguna, efisiensi dan biaya penting, tetapi hasil akhir pada pengguna lebih krusial. Sehingga jawabannya adalah yang C, yang menjadi tolak ukur adalah peningkatan kepuasan pengguna layanan. Selanjutnya, langkah awal dalam menyusun jadwal penggunaan peralatan operasional adalah A. Menentukan waktu yang tersedia untuk setiap peralatan. B. Mengidentifikasi semua peralatan yang ada dan kondisinya. C. Menetapkan prioritas berdasarkan fungsi layanan operasional. D. Membuat jadwal sementara untuk diuji. Atau E. Mengalokasikan waktu penggunaan berdasarkan permintaan sebelumnya. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan langkah awal yang paling penting adalah mengidentifikasi semua peralatan, termasuk jenis dan kondisi, untuk mengetahui kapasitas dan ketersediaannya. Ini menjadi dasar untuk menyusun jadwal ya. Jadi jawabannya yang B. Melakukan identifikasi semua peralatan yang ada dan kondisinya. Selanjutnya, dalam menentukan kebutuhan operasional, pengelola harus mempertimbangkan faktor berikut kecuali A. Beban kerja tiap unit yang menggunakan peralatan. B. Pola penggunaan historis dari peralatan yang bersangkutan. C. Keinginan individu pengguna untuk waktu pemakaian tertentu. D. Periode puncak operasional yang membutuhkan peralatan. Atau E. Kapasitas maksimum peralatan dalam operasional. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan keinginan individu pengguna seringkali subjektif dan tidak relevan dalam perencanaan yang efisien. Prioritas harus diberikan pada kebutuhan operasional yang objektif dan berbasis data. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, keinginan individu pengguna untuk waktu pemakaian tertentu. Selanjutnya, ketika menyusun jadwal penggunaan peralatan, prinsip efisiensi dapat dicapai dengan A. Mengalokasikan waktu penggunaan sama rata untuk semua unit. B. Menetapkan prioritas penggunaan untuk unit yang memiliki dampak layanan terbesar. C. Membatasi jumlah pengguna peralatan dalam satu periode tertentu. D. Memprioritaskan pemakaian oleh unit yang paling sering mengajukan permintaan. Atau E. Menetapkan rotasi pengguna tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan prinsip efisiensi berfokus pada dampak maksimal dengan sumber daya terbatas. Memberikan prioritas kepada unit dengan dampak terbesar pada layanan operasional adalah pendekatan yang strategis ya. Jadi jawabannya yang B. Menetapkan prioritas pengguna untuk unit yang memiliki dampak layanan terbesar. Selanjutnya, jadwal penggunaan peralatan yang adil dapat didefinisikan sebagai setiap unit mendapatkan waktu penggunaan yang sama dalam sehari. B. Pembagian waktu berdasarkan urutan permintaan yang diterima. C. Alokasi waktu penggunaan berdasarkan urgensi dan dampak layanan.
D. Memberikan akses penuh pada unit yang paling membutuhkan peralatan, atau E. Penjadwalan tanpa mempertimbangkan analisis kebutuhan operasional. Yang benar adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan keadilan dalam konteks operasional berarti alokasi yang berdasarkan urgensi dan dampak, bukan semata-mata pembagian sama rata atau berdasarkan urutan permintaan. Ya, jadi adil itu mengalokasikan waktu penggunaan itu berdasarkan urgensi ya, kemudian dampak yang dihasilkan. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, salah satu metode untuk memastikan jadwal penggunaan peralatan dapat berjalan dengan efisien adalah A. Menyediakan buffer waktu antar penggunaan untuk inspeksi peralatan. B. Mengurangi jumlah peralatan yang digunakan dalam satu periode. C. Mengutamakan pengguna yang memiliki jabatan lebih tinggi. D. Membatasi akses ke peralatan hanya pada waktu-waktu tertentu. E. Membuat jadwal yang tetap tanpa fleksibilitas. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan menyediakan buffer waktu untuk inspeksi atau perawatan, memastikan bahwa peralatan siap digunakan tanpa gangguan teknis yang dapat menghambat jadwal berikutnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A ya. Jadi menyediakan buffer waktu antar penggunaan untuk inspeksi peralatan. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan dalam memilih peralatan operasional di instansi pemerintah adalah A. Menentukan anggaran pemeliharaan tahunan. B. Mengidentifikasi semua peralatan yang dimiliki, termasuk perlengkapannya. C. Melakukan inspeksi mendetail pada peralatan yang sering digunakan. D. Mencatat hasil kerusakan sebelumnya sebagai referensi pemeliharaan. Atau E. Menyusun prosedur perbaikan yang akan dilakukan. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan mengidentifikasi semua peralatan adalah langkah pertama yang penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi awal setiap peralatan. Ini menjadi dasar bagi langkah pemeliharaan selanjutnya. Jadi yang benar adalah yang B. Melakukan identifikasi semua peralatan yang dimiliki, termasuk perlengkapannya. Selanjutnya, saat menganalisis kerusakan peralatan operasional, data berikut dianggap paling penting. A. Usia peralatan berdasarkan tahun pembelian. B. Waktu penggunaan terakhir sebelum kerusakan. C. Spesifikasi teknis yang tercantum dalam manual. D. Pengaduan penggunaan terhadap peralatan. Atau E. Catatan pemeliharaan dan perbaikan sebelumnya. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan catatan pemeliharaan sebelumnya memberikan informasi tentang riwayat masalah, jenis perbaikan yang telah dilakukan, dan pola kerusakan yang mungkin berulang, yang sangat penting untuk kebutuhan analisis. Ya, jadi jawabannya yang E, catatan pemeliharaan dan perbaikan sebelumnya. Selanjutnya, salah satu langkah penting dalam prosedur pemeliharaan preventif adalah A. Mengganti seluruh komponen tanpa analisis kerusakan. B. Melakukan inspeksi berkala berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. C. Membatasi penggunaan peralatan hanya pada kondisi tertentu. D. Membeli peralatan cadangan untuk menggantikan yang rusak. Atau E. Memprioritaskan peralatan dengan nilai investasi terbesar. Yang benar adalah yang B ya. Pembahasan pemeliharaan preventif melibatkan inspeksi rutin untuk mengidentifikasi masalah potensial sebelum terjadi kerusakan besar, sehingga mencegah gangguan operasional yang tidak terduga. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi melakukan inspeksi berkala berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam prosedur perbaikan peralatan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Melakukan identifikasi akar penyebab kerusakan. B. Mengganti komponen yang diduga bermasalah. C. Mencatat waktu kerusakan untuk analisis durasi pemakaian. D. Menghubungi vendor untuk perbaikan teknis. Atau E. Menyusun laporan awal kerusakan dan dampaknya. Yang benar adalah
Yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Identifikasi akar penyebab adalah langkah pertama yang krusial untuk memastikan bahwa perbaikan dilakukan secara efektif pada masalah utama, bukan hanya memperbaiki gejala kerusakan. Jadi jawabannya yang A ya, melakukan identifikasi akar penyebab kerusakan. Selanjutnya, dalam instansi pemerintah, catatan hasil pemeliharaan dan perbaikan penting untuk A. Memenuhi persyaratan audit internal dan eksternal, B. Memberikan informasi kepada pengguna tentang jadwal penggunaan, C. Menghindari penggantian peralatan yang sudah tua, D. Meningkatkan hubungan dengan penyedia layanan teknis, atau E. Menunda pembelian peralatan baru. Yang benar adalah ya, jawaban yang benar itu adalah yang pembahasan. Catatan pemeliharaan menjadi bukti formal yang diperlukan untuk audit operasional, membantu mengukur kepatuhan terhadap prosedur dan justifikasi anggaran ya. Jadi jawabannya yang A, memenuhi persyaratan audit internal dan eksternal. Ini untuk mengukur suatu kepatuhan ya terhadap prosedur dan justifikasi anggaran. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, prosedur keselamatan utama yang harus diperhatikan selama pengoperasian peralatan meliputi A. Menggunakan peralatan hanya pada kondisi darurat, B. Memastikan bahwa semua pengguna memiliki akses ke peralatan kapan saja, C. Melakukan pengoperasian hanya sesuai instruksi manual, D. Membatasi penggunaan pada operator senior saja, atau E. Tidak mematikan peralatan sebelum selesai digunakan. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan prosedur keselamatan harus memprioritaskan pengoperasian yang sesuai dengan panduan pabrikan. Hal ini penting untuk mencegah resiko kerusakan dan kecelakaan. Jadi yang C, melakukan pengoperasian hanya sesuai instruksi manual. Selanjutnya, dalam situasi di mana prosedur standar pengoperasian tidak dapat dilakukan, pengelola harus A. Menghentikan pengoperasian sampai situasi memungkinkan, B. Mengimprovisasi prosedur berdasarkan pengalaman operator, C. Menggunakan peralatan lain yang memiliki fungsi serupa, D. Melaporkan kepada pimpinan untuk meminta panduan lebih lanjut, atau E. Melanjutkan operasi sambil mencoba prosedur alternatif. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan dalam situasi di mana prosedur standar tidak dapat dilakukan, penting untuk melibatkan otoritas yang lebih tinggi untuk mendapatkan panduan atau otorisasi sebelum melanjutkan operasional. Jadi jawabannya yang D. Melaporkan hal tersebut kepada pimpinan untuk meminta panduan lebih lanjut. Selanjutnya, pengelola layanan operasional mencatat hasil penggunaan peralatan untuk tujuan berikut kecuali A. Menilai efisiensi penggunaan peralatan oleh operator, B. Memprediksi kebutuhan pemeliharaan berdasarkan pola penggunaan, C. Menentukan waktu yang tepat untuk mengganti peralatan, D. Mengurangi kebutuhan pelaporan operasional di masa mendatang, atau E. Memenuhi persyaratan audit atau inspeksi. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang D. Jadi yang bukan itu yang D. Pembahasannya, pencatatan hasil penggunaan peralatan tidak dimaksudkan untuk mengurangi pelaporan, tetapi justru untuk mendukung proses pelaporan dengan data yang lengkap dan akurat. Jadi jawabannya yang D ya. Yang bukan itu adalah ini, mengurangi kebutuhan pelaporan operasional di masa mendatang. Selanjutnya, faktor berikut perlu dipertimbangkan untuk memastikan pengoperasian peralatan yang efisien. A. Beban kerja yang sesuai dengan kapasitas peralatan, B. Frekuensi pelatihan bagi pengguna peralatan, C. Ketersediaan suku cadang untuk perbaikan darurat, D. Lokasi penyimpanan peralatan yang dekat dengan pengguna, atau E. Semua benar. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan efisiensi pengoperasian peralatan itu tergantung pada kombinasi faktor teknis seperti pelatihan operator, kemudian logistik, dan perencanaan strategis yang komprehensif ya. Jadi semuanya ini
merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan pengoperasian peralatan yang efisien. Jadi jawabannya benar, E. Selanjutnya, keberhasilan pengoperasian peralatan operasional dapat diukur melalui A. Penurunan biaya pemeliharaan tahunan, B. Kepatuhan terhadap prosedur standar operasional, C. Peningkatan jumlah penggunaan peralatan oleh pengguna, D. Penurunan jumlah komponen yang perlu diganti, atau E. Semua benar. Yang benar adalah yang B. Pembahasan keberhasilan utama pengoperasian peralatan adalah kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Karena ini mencerminkan keamanan, efisiensi, dan penggunaan yang bertanggung jawab. Jadi jawabannya yang B ya. Kepatuhan terhadap prosedur standar operasional. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan pengelola layanan operasional saat menerima laporan kerusakan peralatan operasional? A. Membuat surat pengajuan dana untuk mengganti peralatan yang rusak. B. Memperbaiki peralatan secara langsung. C. Memeriksa dan mencatat peralatan yang rusak ke dalam daftar inventaris. D. Menghubungi pihak vendor untuk perbaikan. Atau E. Membuat laporan langsung kepada pimpinan. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan langkah pertama dalam prosedur pengelolaan peralatan operasional adalah mengidentifikasi dan mencatat peralatan yang mengalami kerusakan. Hal ini memastikan bahwa kerusakan terdokumentasi dengan baik dan menjadi dasar untuk langkah berikutnya, seperti perbaikan atau pengajuan dana. Jadi jawabannya yang C. Melakukan pemeriksaan dan mencatat peralatan yang rusak tersebut ke dalam daftar inventaris. Selanjutnya, dalam proses membuat daftar inventaris peralatan, informasi berikut tidak perlu dicatat. A. Nama peralatan dan spesifikasinya. B. Tanggal pembelian peralatan. C. Jenis kerusakan yang dialami. D. Identitas pengguna terakhir peralatan. Atau E. Estimasi biaya perbaikan. Yang benar? Yang benar adalah yang D. Pembahasan identitas pengguna terakhir biasanya tidak relevan dalam konteks inventarisasi kerusakan peralatan. Inventaris lebih fokus pada detail teknis seperti jenis peralatan, kemudian kerusakannya, dan kebutuhan biaya perbaikan. Jadi yang D ya, yang bukan merupakan informasi dalam proses pembuatan daftar inventaris peralatan, yaitu identitas pengguna terakhir peralatan. Selanjutnya, prosedur yang paling tepat untuk menentukan jenis kerusakan pada peralatan operasional adalah A. Mengganti komponen tanpa pemeriksaan mendalam. B. Menggunakan jasa teknisi eksternal tanpa laporan kerusakan. C. Melakukan diagnosis awal dan mencatat hasil diagnosis. D. Membandingkan kerusakan dengan peralatan sejenis. Atau E. Membuat surat pengajuan penggantian peralatan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan diagnosis awal penting untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan dan langkah perbaikan yang sesuai. Hasil diagnosis ini menjadi referensi bagi teknisi dalam proses perbaikan atau penggantian komponen. Yang benar adalah yang C ya. Jadi melakukan diagnosis awal dan mencatat hasil diagnosis tersebut. Selanjutnya, saat membuat surat pengajuan dana untuk mengganti peralatan yang rusak, bagian berikut tidak perlu disertakan. A. Alasan pengajuan dana. B. Spesifikasi peralatan yang diperlukan. C. Estimasi anggaran. D. Deskripsi kerusakan peralatan lama. Atau E. Jumlah pengguna peralatan. Yang benar adalah jawabannya benar adalah yang E ya. Pembahasan surat pengajuan dana berfokus pada justifikasi teknis dan anggaran. Informasi tentang jumlah pengguna biasanya tidak relevan kecuali diminta secara khusus oleh instansi. Jadi jawabannya adalah E, jumlah pengguna peralatan. Nah, ini tidak relevan ya. Selanjutnya, apa risiko utama jika pengelola layanan operasional tidak memperbarui daftar inventaris peralatan secara berkala? A. Proses pengajuan dana menjadi lebih cepat. B. Tidak ada data yang tersedia untuk audit. C. Kerusakan kecil dapat langsung diperbaiki.
D. Peningkatan efisiensi pengelolaan peralatan, atau E. Penurunan biaya operasional? Yang benar adalah yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan tanpa daftar inventaris yang diperbarui secara berkala, audit sulit dilakukan dan instansi tidak memiliki gambaran jelas tentang status peralatan yang dapat menghambat perbaikan dan penggantian peralatan ya. Jadi jawabannya yang D, yang B. Tidak ada data yang tersedia untuk audit. Selanjutnya, apa indikator utama untuk menilai efektivitas rencana kerja terkait kebutuhan peralatan operasional? A. Jumlah peralatan baru yang dibeli. B. Tingkat kepuasan pegawai terhadap peralatan yang digunakan. C. Jumlah teknisi yang dilibatkan dalam perbaikan. D. Penurunan anggaran tahunan untuk pengadaan. Atau E. Peningkatan efisiensi proses kerja operasional? Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan efektivitas rencana kerja dinilai berdasarkan hasil yang dicapai, seperti kelancaran proses operasional dan efisiensi kerja, bukan hanya pada jumlah peralatan yang dibeli atau anggaran yang digunakan. Jadi jawabannya yang E, peningkatan efisiensi proses kerja operasional. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan prioritas dalam pengadaan peralatan operasional? A. Berdasarkan harga peralatan termurah. B. Berdasarkan ketersediaan stok di pasar. C. Berdasarkan dampak peralatan terhadap fungsi operasional utama. D. Berdasarkan permintaan pegawai. Atau E. Berdasarkan usia teknis peralatan yang sudah ada. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan prioritas pengadaan harus ditentukan berdasarkan peralatan yang paling mempengaruhi keberlanjutan fungsi utama operasional. Hal ini memastikan bahwa alokasi anggaran difokuskan pada kebutuhan yang mendesak. Jadi jawabannya yang C, berdasarkan dampak peralatan terhadap fungsi operasional utama. Selanjutnya, ketika membuat evaluasi kebutuhan peralatan, informasi berikut paling penting untuk disertakan. A. Spesifikasi teknis dari semua peralatan yang dimiliki. B. Tanggal pembelian semua peralatan. C. Riwayat perbaikan peralatan operasional. D. Daftar peralatan yang sudah tidak layak digunakan. E. Rekomendasi vendor terpercaya untuk pembelian baru. Yang benar adalah yang D ya. Pembahasan daftar peralatan yang tidak layak digunakan sangat penting dalam evaluasi kebutuhan, karena ini menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pengganti atau pengadaan baru. Jadi jawabannya yang D, daftar peralatan yang sudah tidak layak digunakan. Selanjutnya, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi rencana kerja kebutuhan peralatan adalah A. Jumlah staf yang menggunakan peralatan. B. Standar operasional prosedur instansi. C. Kebijakan anggaran pemerintah pusat. D. Tingkat keahlian staf dalam menggunakan peralatan. Atau E. Lokasi penyimpanan peralatan. Yang benar adalah ya, jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan kebijakan anggaran pemerintah pusat mempengaruhi alokasi dana untuk pengadaan peralatan. Faktor ini bersifat eksternal dan harus diperhitungkan dalam perencanaan kebutuhan. Jadi jawabannya yang C, kebijakan anggaran pemerintah pusat. Selanjutnya, apa manfaat utama dari melakukan evaluasi kebutuhan peralatan secara berkala? A. Mengurangi jumlah staf yang mengelola inventaris. B. Memastikan peralatan operasional selalu dalam kondisi baru. C. Mendukung perencanaan anggaran yang lebih akurat. D. Mengurangi kebutuhan perawatan peralatan secara signifikan. Atau E. Menghindari proses audit eksternal. Yang benar adalah yang C. Jawabannya yang C ya jadi ya. Pembahasan evaluasi berkala memberikan data yang akurat tentang kondisi dan kebutuhan peralatan. Hal ini memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih tepat dan alokasi dana yang lebih efisien ya. Jadi jawabannya adalah yang C, mendukung perencanaan anggaran yang lebih akurat. Selanjutnya,
Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola layanan operasional saat mengkomunikasikan jadwal operasional kepada tim? A. Memberikan salinan jadwal kepada pimpinan untuk disetujui. B. Menyusun format laporan hasil monitoring. C. Memastikan semua anggota tim memahami tujuan dari jadwal tersebut. D. Membuat daftar evaluasi atas jadwal sebelumnya. Atau E. Mengadakan rapat formal dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan sebelum menyampaikan jadwal, penting untuk memastikan bahwa semua anggota memahami tujuan dari jadwal tersebut agar implementasinya dapat berjalan sesuai rencana. Jadi jawabannya yang C. Memastikan semua anggota tim memahami tujuan dari jadwal tersebut. Selanjutnya, apa media komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan jadwal operasional yang telah tersusun kepada tim lintas divisi di instansi pemerintah? A. Poster informasi di ruang kerja. B. Surat edaran resmi. C. Grup percakapan digital. D. Rapat koordinasi langsung. Atau E. Pengumuman melalui media sosial instansi. Yang benar adalah yang D ya. Pembahasan dalam komunikasi lintas divisi, rapat koordinasi langsung paling efektif karena memungkinkan interaksi dua arah, sehingga jadwal dapat dijelaskan dan pertanyaan dapat diselesaikan segera. Jadi, melakukan rapat koordinasi langsung. Selanjutnya, apa tujuan utama dari memonitor pelaksanaan jadwal operasional? A. Menemukan kesalahan untuk evaluasi kinerja pegawai. B. Memastikan jadwal berjalan sesuai rencana tanpa gangguan. C. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan pelaksanaan tugas. D. Mencatat hasil pekerjaan untuk audit. Atau E. Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan jadwal sesuai rencana dan apabila terjadi gangguan, solusi dapat segera diterapkan. Jadi jawabannya yang B. Jadi monitor itu untuk memastikan jadwal berjalan sesuai dengan rencana tanpa ada gangguan. Selanjutnya, dalam memonitor jadwal operasional, metode berikut tidak efektif digunakan. A. Observasi langsung di lapangan. B. Pelaporan rutin dari setiap divisi terkait. C. Penggunaan perangkat lunak manajemen proyek. D. Menunggu keluhan dari pegawai. Atau E. Analisis terhadap indikator kinerja utama atau KPI. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan menunggu keluhan bukanlah metode yang proaktif. Monitoring seharusnya dilakukan secara aktif melalui observasi, kemudian laporan rutin, kemudian atau analisis KPI untuk mengidentifikasi masalah lebih awal ya. Jadi jawabannya yang D, menunggu keluhan dari pegawai. Itu yang tidak efektif. Selanjutnya, apa tindakan yang paling tepat jika ditemukan jadwal operasional tidak sesuai dengan realisasi di lapangan? A. Membuat laporan penyimpangan dan menyimpannya untuk audit. B. Segera melakukan penyesuaian jadwal berdasarkan situasi terkini. C. Mengganti koordinator tim tanpa pemberitahuan. D. Menghentikan seluruh proses sampai jadwal diperbaiki. Atau E. Memberikan teguran langsung kepada pelaksana di lapangan. Yang benar adalah yang B ya. Pembahasan, ketika ditemukan ketidaksesuaian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penyesuaian jadwal agar pelaksanaan dapat terus berjalan tanpa hambatan. Jadi yang benar adalah yang B ya. Segera melakukan penyesuaian jadwal berdasarkan situasi terkini. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola layanan operasional sebelum menggunakan peralatan kantor baru? A. Menginstalasi perangkat lunak pendukung peralatan. B. Memastikan bahwa peralatan telah terdaftar dalam inventaris. C. Membaca manual penggunaan dan memahami instruksi. D. Mencatat waktu penggunaan dalam logbook. E. Mengajukan surat penggunaan kepada atasan. Yang benar adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan membaca manual penggunaan adalah langkah awal yang penting untuk memastikan pengoperasian peralatan sesuai prosedur yang benar, menghindari kerusakan, dan mendukung efisiensi kerja. Jadi yang benar yang C ya, membaca manual penggunaan dan memahami instruksi. Selanjutnya, dalam menggunakan printer multifungsi di kantor, apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? A. Jenis kabel yang digunakan untuk menyambungkan printer. B. Ketersediaan tinta atau toner dan kertas di dalam printer. C. Fungsi keamanan jaringan kantor. D. Waktu terakhir printer digunakan. Atau E. Kapasitas memori printer. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang B. Pembahasan sebelum menggunakan printer penting untuk memastikan ketersediaan tinta ya atau toner dan kertas agar proses pencetakan dapat dilakukan tanpa gangguan. Jadi jawaban yang B, ketersediaan tinta atau toner dan kertas di dalam printer. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika komputer kantor menunjukkan pesan kesalahan atau error saat startup? A. Mematikan komputer dan mencoba menyalakan kembali. B. Membongkar perangkat keras untuk memeriksa masalah. C. Melaporkan masalah kepada tim teknis atau IT. D. Mencoba menginstal ulang sistem operasi. Atau E. Mengabaikan pesan kesalahan dan terus menggunakan komputer. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan masalah teknis pada komputer sebaiknya ditangani oleh tim teknis yang berkompeten untuk mencegah kerusakan lebih lanjut atau hilangnya data penting. Jadi berkoordinasi dengan tim teknis ya atau melaporkan hal tersebut kepada tim teknis atau IT yang memang kompeten di bidang itu. Selanjutnya, ketika menggunakan mesin fotokopi di kantor, langkah berikut harus dihindari untuk menghindari kerusakan. A. Memuat kertas yang sesuai dengan spesifikasi mesin. B. Menggunakan tombol reset saat terjadi kesalahan. C. Memasukkan kertas yang terlalu tebal untuk mesin. D. Membersihkan kaca mesin fotokopi secara berkala. E. Memeriksa status toner sebelum memulai proses fotokopi. Yang benar adalah ya, jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan penggunaan kertas yang tidak sesuai spesifikasi dapat menyebabkan kerusakan pada mekanisme internal mesin fotokopi seperti roller atau fusser. Jawabannya yang C ya, memasukkan kertas yang terlalu tebal untuk mesin. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pelatihan penggunaan peralatan kantor bagi pengelola layanan operasional? A. Memastikan peralatan selalu dalam kondisi baru. B. Meminimalkan kesalahan dalam pengoperasian peralatan. C. Mengurangi kebutuhan untuk perawatan peralatan. D. Meningkatkan jumlah peralatan yang dapat digunakan. Atau E. Memastikan bahwa setiap staf memiliki akses ke peralatan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman staf dalam menggunakan peralatan, sehingga mengurangi kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan operasional. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Meminimalkan kesalahan dalam pengoperasian peralatan. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis di P3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama. Kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya.
Jadi jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti per harinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, per harinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2. Yaitu ketemunya 9 hari ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9. Maka hasilnya A263, 429, B262, 429, C264, 429, D265, 429, atau E266, 429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silakan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2345 dikali 112 ditambah 789 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu ya. Perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262 640. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau D, X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman persamaan yang benar ya, sesuai dengan ini X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Persamaan yang benar di bawah ini yang mana? Sudah ketemu ya. Oke, kalau sudah ketemu kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya, kemudian Y sama dengan 5. Artinya X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y, karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya, ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000.
Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20% atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman, jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi. 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga. Ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salah ya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya.
Berarti totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari, ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya, menyelesaikannya. Gampang teman-teman, jadi tinggal hari ya, dalam bekerja itu tinggal 20 orang tadi, ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya, ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang. Gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja, ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang, ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Nah, begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini berarti tandanya persamaan kata, sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan yang E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A. Pengawasan, B. Luar biasa, C. Pegawai, D. Bos, atau E. Manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya, sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A rapat, B subur, C banyak, D jarang, atau E rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. Palung gula, B. Pohon buah,
C. Kipas angin, D. Jalan macet, atau E. Lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya. Persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya. Kompor api antara A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan analogi di atas adalah. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api, ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin, ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya masih analogi ya, persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A. Termosuhu, B. Api kebakaran, C. Banjir air, D. Gempa Richter, atau E. Dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya itu dapat diukur dengan skala Richter. Nah, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional, B. Saya pindah klub, C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub, D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub, atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah oke. Ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E, teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka, maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1 ya, teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P maka Q. Nah, ini P1-nya. Ya, ini P1. Pernyataan 1 ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak key ya. Karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini. P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak key. Ya, nih. Saya tidak pindah klub. Berarti kan tidak key ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini key-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub. Jadi sehingganya dia tidak key.
Maka yang benar kalau dia tidak Ki berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P. Tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Nah, negasi P-nya, karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini? Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Dan mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda tahunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi, lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda.
C. Dini, Adinda, Pandu, Dewi, Ulfa. D. Adinda, Dini, Dewi, Pandu, Ulfa. Atau E. Ulfa, Pandu, Dini, Dewi, Adinda. Yang benar adalah yang. Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, nah, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lainnya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi. Gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Nah, tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda, dan Dini. Gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul ini badannya besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A 720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa. Sudah ya? Kalau sudah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingga banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya.
Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A8 cara, B12 cara, C24 cara, D48 cara, atau E120 cara. Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingganya posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4. Karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. Siklik seperti ini. Nah, sehingganya penyelesaiannya ya, yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1, 2, berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya. 2, 4, 7, 11, 16, titik. Seri selanjutnya adalah A17, 18, B20, 22, C22, 29, D24, 32, atau E29, 35. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya.
22, dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini, ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2. Ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3. Ya kan? 4 tambah 3 kan 7. Ya kan? 7 ke 11, ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7 ya kan. Karena dia polanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 229 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2229 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 2229 jawabannya. Selanjutnya masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35, atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2 ya. Dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2 ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Dari 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, titik, 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 G, I, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan.
huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan sehingganya ya langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E, itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G. F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini. Kemudian E-nya diulang 2 kali. Terus kemudian F-nya dihilangkan ya, kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari, itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.